I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Asih Handayani SEMAK selaku dosen pengampu dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan materi pertemuan 16 mengenai pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Beda Rohim dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Agus Wijayanti. Kami dari kelas 05 SAKP 001. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif menurut Nurlan Dens. Standar akuntansi pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada peran utama standar akuntansi pemerintahan, antara lain: yang pertama, sebagai prosedur yang dipakai oleh akuntan pemerintahan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai keputusan yang ditentukan oleh auditor mengenai sesuai atau tidak penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, sebagai pemahaman yang diterapkan oleh pengguna laporan keuangan mengenai implementasi informasi dalam laporan keuangan. Yang keempat, sebagai peningkatan mutu laporan keuangan yang antara lain ada konsistensi, komparasi, pemahaman, relevansi, serta keandalan laporan keuangan. Yang terakhir, sebagai tolak ukur dalam menyusun sistem akuntansi, di mana hasil sistem akuntansi harus menuruti ketetapan akuntansi. Selanjutnya, pada dasarnya standar akuntansi pemerintahan menjelaskan hal-hal antara lain. Yang pertama, definisi masing-masing akun, di mana terdapat akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang kedua, pengakuan suatu transaksi terhadap akun, recognition, di mana setiap transaksi dicatat dengan sistem akrual. Yang ketiga, mengukur sebuah transaksi terhadap akun tertentu. Yang keempat, menilai masing-masing akun yang menjadi pelaporan dalam laporan keuangan. Yang kelima, ada cara melaporkan dan mengungkapkan. Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan adalah lembaga yang menetapkan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Menurut riwayat pengembangan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia, terdapat dua pokok undang-undang yang menjelaskan standar akuntansi pemerintahan, yang antara lain, yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menerapkan standar pencatatan kas mengarah akrual. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menerapkan standar pencatatan akrual penuh. Selanjutnya ada SAP kas menuju akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Hal-hal yang menjadi standar akuntansi pemerintahan menurut PP No. 24 Tahun 2005 antara lain yang pertama, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.
Kedua, PSAP 01 penyajian laporan keuangan. Ketiga, PSAP 02 laporan realisasi anggaran. Keempat, PSAP 03 laporan arus kas. Kelima, PSAP 04 catatan atas laporan keuangan. Keenam, PSAP 05 akuntansi persediaan. Ketujuh, PSAP 06 akuntansi investasi. 8, PSAP 07 akuntansi aset tetap. 9, PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. 10, PSAP 09 akuntansi kewajiban. 11, PSAP 10 koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi dan biasa. 12, PSAP 11 laporan keuangan konsolidasi. 13, Buletin Teknis 01 tentang neraca awal pemerintahan pusat. 14, Buletin Teknis 02 tentang neraca awal pemerintahan daerah. 15, Buletin Teknis 03 tentang penyajian laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan konversi. Selanjutnya ada SAP Aktual tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun hal-hal yang menjadi standar akuntansi pemerintah menurut PP No. 71 Tahun 2010 antara lain: yang pertama ada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kedua, PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan. Ketiga, PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran. Yang keempat, PSAP 03 tentang laporan arus kas. Kelima, PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, PSAP 05 tentang akuntansi persediaan. Yang ketujuh, PSAP 06 tentang akuntansi investasi. Kedelapan, PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. 9, PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dan pengerjaan. 10, PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban. 11, PSAP 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. 12, PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasi. Yang terakhir ada 13, PSAP 12 tentang laporan operasional. Selanjutnya ada PSAP nomor 01 penyajian laporan keuangan. Pernyataan SAP nomor 01 terfokus pada tujuan, yaitu mengatur mekanisme penyediaan laporan keuangan untuk kepentingan umum sehingga ada pembanding secara jenis laporan keuangan atas anggaran setiap periode tertentu dan setiap entitas tertentu. Laporan keuangan untuk tujuan publik atau umum diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bersama semua pemakai laporan termasuk lembaga legislasi di mana tertulis pada ketetapan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas. Laporan realisasi anggaran disusun untuk menyajikan informasi mengenai perencanaan anggaran serta realisasi anggaran entitas pelaporan, besarnya pengeluaran kas yang terrealisasi dibandingkan dengan besarnya target anggaran yang ditetapkan oleh kesepakatan legislasi dan eksekusi menurut peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran berisi besarnya penerimaan yang terrealisasi, belanja-belanja, transfer dana, terjadinya surplus dan defisit, dan pembiayaan suatu entitas pelaporan yang akan dinilai perbandingannya dengan anggaran yang sudah ditetapkan. PSAP nomor 3 laporan arus kas. Pernyataan standar mengenai laporan arus kas disusun untuk mengatur penyajian laporan arus kas yang berperan sebagai penyedia informasi mengenai perubahan kas dan setara kas entitas pelapor dalam satu periode dengan mengelompokkan arus kas. Menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, laporan arus kas berperan sebagai penyedia informasi mengenai sumber pemakaian serta perubahan saldo kas dan setara kas dalam satu periode akuntansi. Informasi yang dihasilkan dari pelaporan ini akan disajikan sebagai bahan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. PSAP nomor 4 catatan atas laporan keuangan. Tujuan pernyataan standar catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas lapor keuangan disusun untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, laporan keuangan dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik kepada para pemakai laporan mengenai informasi keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. SAP nomor 10, koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Terkadang dalam pelaporan keuangan akan terjadi kesalahan saat mencatat transaksi yang mampu menimbulkan pengaruh bagi kondisi operasional suatu entitas. Oleh sebab itu, muncul pernyataan standar ini yang bertujuan sebagai pedoman dalam memperlakukan koreksi atas kesalahan mencatat, kebijakan akuntansi yang berubah, dan peristiwa-peristiwa akuntansi yang luar biasa. PSAP nomor 12, laporan operasional. Pencatatan laporan operasional memiliki maksud untuk menyediakan informasi mengenai aktivitas operasional yang dilakukan oleh sektor publik sesuai program yang direncanakan, yang menimbulkan pengaruh terhadap pendapatan, beban, serta surplus atau defisit operasional. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai besarnya beban yang ditanggung pemerintah dalam menjalankan pelayanan operasional serta evaluasi kinerja pemerintah yang dicapai dalam hal efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional yang sudah dilakukan. Sekian materi yang dapat kami jelaskan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.